Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, masih bersama aku Muhammad Maulani Sanarahap dengan NIM 0601252066. Nah, jika sebelumnya kita membahas tentang diksi, struktur kalimat ataupun kalimat efektif, nah sekarang kita itu naik satu level yang dimana kita akan membahas tentang paragraf. Nah, paragraf itu dia seperti sekumpulan kalimat ya teman-teman. Nah, apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang membahas satu gagasan utama. Nah, satu paragraf itu sama dengan satu ide pokok. Kalau idenya sudah beda, ya pindah paragraf ya. Sebagaimana contoh sederhananya itu seperti belajar secara rutin sangat penting bagi siswa. Dengan belajar rutin, materi lebih mudah dipahami dan hasil belajar pun meningkat. Itu sudah satu paragraf karena dia membahas satu ide. Adapun juga paragraf memiliki unsur-unsur ya teman-teman, yang dimana sebuah paragraf yang baik biasanya punya 3 unsur. Antara lain itu adalah ada kalimat utama, kalimat penjelas ya, dan juga ide pokok. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kalimat utama. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi ide pokok paragraf. Biasanya ada di awal paragraf, kadang di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, selanjutnya itu ada kalimat penjelas, yang dimana kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan, mendukung, atau memberi contoh kalimat utama. Tanpa kalimat penjelas, paragraf jadi kering dan menggantung, ya. Untuk selanjutnya itu ada ide pokok, yang dimana ide pokok ini adalah inti dari pembahasan paragraf. Nih, jadi kalau misalkan ditanya paragraf ini ngomongin apa, jawabannya itulah ide pokok, ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf, yang dimana paragraf itu ada beberapa jenis, antara lain adalah paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf narasi, deskripsi, ekspresi, argumentasi, dan persuasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu memiliki salah satu ciri, yaitu kalimat utama ada di awal paragraf. Seperti contoh berikut ya. Membaca buku memiliki banyak manfaat. Dengan membaca, wawasan bertambah dan kemampuan berpikir kritis meningkat. Ya, kalimat utama itu berada di awal paragraf ya, yaitu kalimat membaca buku memiliki banyak manfaat. Itu kalimat utamanya ya. Memiliki posisi berada di awal paragraf. Oke, untuk selanjutnya itu ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini itu kebalikan dari paragraf deduktif, yang dimana kalimat utamanya itu berada di akhiran paragraf, ya. Seperti contohnya itu, buku dapat menambah pengetahuan, melatih imajinasi, dan memperkaya kosakata. Oleh karena itu, membaca buku sangat bermanfaat, ya. Jadi bisa kita ketahui di sini membaca buku sangat bermanfaat itu adalah kalimat utama yang berposisi di akhir paragraf ya. Seperti itu untuk paragraf induktif. Nah, untuk selanjutnya itu ada paragraf campuran, yang dimana kalimat utama itu ada di awal dan ditegaskan lagi di akhir. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, untuk paragraf narasi itu adalah paragraf yang bercerita ya, atau menceritakan sesuatu, menceritakan sesuatu. Terus ada paragraf deskripsi, yang dimana paragraf deskripsi sesuai dengan katanya deskripsi, yang dimana isi paragraf ini itu dia seperti menggambarkan sesuatu. Misalkan ada suatu paragraf yang menggambarkan tentang bentuk meja ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk paragraf eksposisi itu adalah paragraf yang menjelaskan sesuatu tentang topik yang sedang dijelaskan. Untuk selanjutnya itu ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi itu isinya adalah pendapat beserta alasan-alasan dari pendapat tersebut. Untuk selanjutnya itu ada paragraf persuasi, yang dimana untuk paragraf persuasi ini itu dia fokusnya itu untuk mengajak ya. Sesuai dengan judulnya yaitu persuasi, sudah pasti dia isinya seperti mengajak sesuatu ya. Oke, untuk selanjutnya ada syarat paragraf yang baik. Nah, paragraf yang baik harus memenuhi 2 syarat utama. Yang pertama itu ada kesatuan atau unity.
paragraf harus fokus pada satu ide pokok. Kalau tiba-tiba bahas hal lain, itu namanya melenceng, ya. Dan selanjutnya itu ada kepaduan atau coherence, ya. Kalimat dalam paragraf harus saling nyambung. Biasanya dibantu dengan kata hubung. Selain itu, kata hubung seperti kata selain itu, oleh karena itu, namun. Pengulangan kata kunci, kata ganti, ini, itu, dan tersebut, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya itu ada kesalahan paragraf yang sering terjadi. Beberapa kesalahan yang sering kita temui, terlalu banyak ide dalam satu paragraf. Tidak ada kalimat utama yang jelas, kalimat loncat-loncat, dan terlalu panjang tanpa jeda paragraf. Oke, kita bahas lagi ya teman-teman. Yang dimana paragraf itu memiliki beberapa jenis, antara lain itu ada paragraf deduktif, induktif, campuran, paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, paragraf deduktif itu dia paragraf yang dimana kalimat utamanya itu berada di awal paragraf, dan induktif itu dia sebaliknya. Terus ada paragraf campuran yang dimana itu dia kalimat utamanya berada di awal, namun kalimat utama tersebut dia ditegaskan pada akhir paragraf ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, simpelnya itu narasi itu dia paragraf yang bercerita tentang sesuatu, deskripsi itu paragraf yang menggambarkan sesuatu ataupun topiknya, dan eksposisi itu seperti paragraf yang menjelaskan ya. Lalu ada paragraf argumentasi yang dimana isinya itu tentang pendapat beserta alasan-alasannya. Dan adapun paragraf persuasi itu dia isinya seperti mengajak sesuatu ya teman-teman. Nah, mungkin oke. Sebagai penutup, paragraf yang baik itu fokus, runtut, dan enak dibaca. Kalau kalimatnya sudah efektif dan paragrafnya berantakan, pembaca tetap bisa jadi bingung. Jadi selalu ingat, satu paragraf itu sama dengan satu ide, ya, satu ide pokok, dan tidak boleh lebih. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi bahasa Indonesia berikutnya. Saya Muhammad Maulana Ihsan Rahab. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.